Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Ramadhani Rifki Rafael dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas tentang teori analisis sedekah dan wakaf, penghimpunan serta penyaluran sedekah dan wakaf. Kelompok kami beranggotakan Raihan Ramadhani Rifki Rafael, Kurnia Nur Alfiah, Linda Dwi Nurjana, dan yang terakhir Ani Rodotul Jannah. Teori dan analisis sedekah. Yang pertama, saya akan bahas tentang pengertian sedekah. Menurut bahasa, sedekah berasal dari kata sodako, yang berarti sesuatu yang benar maupun jujur. Lalu menurut istilah, sedekah merupakan suatu pemberian dari seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Hal ini sedikit berbeda dengan zakat, karena zakat itu memiliki haul atau waktu dan nisab atau jumlahnya yang jelas. Jika kedua kriteria tersebut telah memenuhi, maka seorang muslim wajib untuk mengeluarkan zakat. Ada pula pendapat yang mengartikan sedekah sebagai suatu pemberian yang dilakukan seorang sebagai kebajikan untuk mengharapkan pahala dan ridho dari Allah. Nah, bersedekah tidak serta-merta berkaitan dengan harta ataupun materi, namun bisa dilakukan dengan memberikan jasa ataupun sebuah tindakan. Dalil-dalil tentang sedekah. Sebelum kita melakukan suatu hal, hendaknya kita cari tahu dulu apakah sesuatu yang kita lakukan itu terlarang ataupun boleh dilakukan. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu malah mendapat dosa bukannya pahala. Nah, di sini ada beberapa dalil yang mengatur mengenai perkara sedekah. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 276 yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Yang kedua ada surat An-Nisa ayat 114 yang artinya tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat makruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Lalu, hikmah bersedekah. Yang pertama, dimudahkan oleh Allah dalam mencari rezeki ataupun dapat memperlancar rezeki. Yang kedua, bersedekah sebagai wujud rasa syukur kita atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, Allah akan menambah rezeki bagi orang yang bersedekah. Jadi kalau ada anggapan kalau bersedekah itu mengurangi rezeki, maka itu salah. Yang keempat, Allah akan senantiasa memperhatikan dan menjaga orang yang bersedekah. Kelima, malaikat akan mendoakan kebaikan bagi orang yang gemar bersedekah. 6. Hati orang yang gemar bersedekah akan menjadi tentram, jauh dari kegelisahan dan penyakit hati lainnya. Lalu yang ketujuh, orang yang bersedekah akan dihapus sebagian dosanya. Yang D, prioritas orang yang menerima sedekah. Hal ini diatur dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 215, yang artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Nah, dari ayat ini
dijelaskan bahwa ada 5 orang atau kelompok yang berhak menerima infak atau sedekah. Yang pertama adalah orang tua. Sedekah yang utama ditunjukkan pada orang tua terdekat. Lalu yang kedua adalah kerabat atau saudara. Belum kita berinfak kepada orang lain yang jauh kaitan hubungannya dengan keluarga kita, sebaiknya kita bersedekah kepada saudara yang membutuhkan bantuan atau kondisinya tengah kekurangan. Yang ketiga adalah anak yatim. Memberi sedekah pada anak yatim merupakan amalan yang dianjurkan oleh Allah. Bahkan Allah sendiri mengancam dalam surat An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala atau api neraka. Yang keempat, orang miskin. Jelas kita harus bersedekah kepada orang miskin, sebab kondisi ekonomi mereka yang kekurangan. Yang terakhir adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Kenapa sih kok kita harus bersedekah kepada orang musafir? Karena biasanya orang musafir itu tidak selalu memiliki bekal yang dapat memenuhi segala kebutuhannya. Jadi kalau kita memberi sedekah pada mereka, maka akan jadi sebuah amal yang mulia. Terlebih jika musafir tersebut orang yang tengah mencari ilmu agamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Dwi-Jana. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teori dan analisis wakaf. Pengertian wakaf. Kata wakaf atau wakaf berasal dari bahasa Arab wakofa. Asal kata wakofa berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat. Kata wakofa yakifu wakfan sama artinya dengan habasa yahbisu tahbisan, artinya mewakafkan. Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dan semua tindakan yang tidak sesuai tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut. Menurut istilah syara, Muhammad Jawad Mutniyah dalam bukunya Al-Ahwalus Syakhsiyah menyebutkan bahwa wakaf adalah suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat. Sedangkan dalam buku-buku fikih, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fikih adalah sebagai berikut. Yang pertama, Imam Abu Hanifah mengartikan wakaf sebagai menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. 2. Mazhab Maliki berpendapat wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Akan tetapi, wakif tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada orang lain, dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. 3. Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur perwakafan. Selanjutnya, dasar hukum wakaf. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamu habisa minhu tunfiquna wa lastum bi'ahidihi illa an tuflitu fihi
wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Yang selanjutnya, rukun dan syarat wakaf. Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai rukun dan syarat yang ada dalam wakaf. A. Rukun wakaf. Dalam istilah fikih, rukun merupakan penyempurna sesuatu dan bagian dari sesuatu itu sendiri. Sedangkan menurut bahasa, rukun diterjemahkan dengan sisi yang terkuat atau sisi dari sesuatu yang menjadi tempat berkumpul. Wakaf mempunyai rukun yaitu 1. Wakif, orang yang memberikan wakaf. 2. Mauquf bih, barang atau benda yang diwakafkan. 3. Mauquf alaih, atau pihak yang diberi wakaf atau diperuntukkan wakaf. 4. Sigot, pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda. Yang selanjutnya, B. Syarat wakaf. Syarat wakaf merupakan bagian dari rukun-rukun wakaf, yaitu ada 1. Wakif, orang yang mewakafkan. Dalam hal ini, syarat wakif adalah merdeka, berakal sehat, balik atau dewasa, tidak berada di bawah pengampunan. Yang kedua, mauquf bih, barang atau harta yang diwakafkan. Dalam perwakafan, agar dianggap sah, maka harus memenuhi syarat. Salah satunya, harta wakaf itu memiliki nilai atau ada harganya. Maksudnya adalah dalam praktiknya, harga tersebut dapat bernilai apabila telah dimiliki seseorang dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi apapun. Yang ketiga, mauquf alaih, peruntukan wakaf. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka wakif perlu menegaskan tujuan wakafnya. Seperti harta tersebut diwakafkan untuk keluarganya sebagai wakaf keluarga, atau untuk fakir miskin, atau untuk kepentingan umum yang bertujuan untuk kebaikan. Yang keempat, sigot atau lafaz. Persyaratan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Maksudnya, apabila seseorang tidak bisa menggunakan tulisan atau lisan, maka menggunakan isyarat. Dan isyarat ini dapat dimengerti oleh penerima wakaf. Perkenalkan, nama saya Kurnia Nur Alfiah, NIM 215221177 dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai macam-macam wakaf di Indonesia. Yang pertama, berdasarkan tujuan. Ada wakaf sosial, wakaf untuk kebaikan masyarakat. Yang kedua, wakaf keluarga, yaitu apabila tujuan wakaf untuk manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu. Yang ketiga, wakaf gabungan atau mustarak, yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersama-sama. Yang kedua, berdasarkan batasan waktu, ada wakaf abadi. Wakaf abadi adalah wakaf barang yang bersifat abadi seperti tanah, bangunan. Lalu ada wakaf sementara. Wakaf sementara yaitu apabila ada barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat. Yang ketiga, berdasarkan penggunaan wakaf. Ada wakaf langsung dan wakaf produktif. Wakaf langsung adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan seperti masjid, untuk sholat, sekolah, untuk kegiatan belajar. Dan wakaf produktif yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi,
dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Selanjutnya adalah penghimpunan dan penyaluran sedekah. Penghimpunan sedekah. Menurut Purwanto, penghimpunan atau bisa disebut istilah fundraising. Dalam Kamus Bahasa Inggris, fundraising diterjemahkan dengan pengumpulan uang. Pengumpulan uang sangat diperlukan untuk membiayai program kerja dan operasional sebuah lembaga. Keberlangsungan hidup sebuah lembaga tergantung sejauh mana pengumpulan dana itu dilakukan. Penghimpunan biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga atau organisasi nirlaba. Kegiatan menggalang dana dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana, zakat, infak, dan sedekah, serta sumber daya lainnya dari masyarakat, baik individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan, yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik. Kebijakan dari aktivitas penghimpunan mencangkup jenis serta cara dana yang diterima. Organisasi pengelola sedekah harus menentukan jenis dana yang akan diterima, karena setiap dana mempunyai karakteristik dan konsekuensi pengendalian yang berbeda. Yang kedua, penyaluran sedekah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyaluran atau pendistribusian berasal dari kata distribusi yang mempunyai arti penyaluran atau pembagian atau pengiriman ke beberapa orang atau ke beberapa tempat. Sedangkan penyaluran diartikan proses dan cara mendistribusikan barang kepada beberapa orang atau tempat. Menurut Ustadz Karam, macam-macam penyaluran dibagi menjadi 3, yaitu penyaluran barang konsumsi. Barang yang disalurkan atau didistribusikan adalah barang yang dapat langsung digunakan konsumen atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Yang kedua, penyaluran jasa. Penyaluran dilakukan secara langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara jasa, dihasilkan dan dikonsumsi pada saat bersamaan. Yang ketiga, penyaluran kekayaan. Kekayaan berupa bentuk jamak dari kata mal, dan kata mal bagi orang Arab adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Saya Ani Raudatul Jannah dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang penghimpunan dan pengelolaan wakaf. Pertama, penghimpunan wakaf. Penghimpunan wakaf merupakan langkah awal dalam melakukan pengelolaan wakaf. Secara umum, penghimpunan wakaf di berbagai negara pastilah sama, sedangkan yang membedakan adalah penanamannya. Penghimpunan wakaf atau disebut dengan fundraising merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pengelola wakaf untuk menggalang dana dari individu maupun kelompok, atau disebut juga dengan proses mempengaruhi masyarakat untuk melakukan amal kebaikan melalui penyerahan harta yang proses mempengaruhi yang dimilikinya dalam bentuk wakaf. Untuk menghimpun dana, lembaga ini menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung atau direct fundraising merupakan proses penghimpunan dana dari masyarakat yang melibatkan wakif secara langsung. Salah satu cara yang dilakukan dalam metode ini adalah promosi. Yang kedua, metode tidak langsung atau indirect fundraising. Metode tidak langsung adalah proses penghimpunan dana dari masyarakat yang tidak melibatkan wakif secara langsung. Kemudian ada pengelolaan wakaf. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Di Indonesia, pengelolaan dan penghimpunan wakaf dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia atau BWI yang bertugas memajukan dan mengembangkan wakaf di Indonesia secara produktif sehingga wakaf dapat berfungsi untuk mengembangkan taraf kehidupan masyarakat.
Badan tersebut dapat berfungsi untuk mengembangkan taraf kehidupan masyarakat. Badan tersebut tidak hanya mengelola wakaf produktif, tetapi juga wakaf non-produktif. Lembaga tersebut bertanggung jawab dan bertugas mengelola dan menghimpun dana dari masyarakat, serta kemudian menyalurkannya kepada masyarakat. Nah, lembaga tersebut harus menjalankan amanatnya dengan baik agar penyaluran wakaf tersebut dapat mengenai sasaran dan dirasakan oleh masyarakat. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami dari relawan masyarakat ingin memberi sodako berupa makanan. Semoga diterima ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Mbak? Mau mengurus keperluan Pak Bapak. Oke, mari duduk dulu. Pak, ini adik saya mau melaporkan tanahnya. Iya, ada surat-suratnya. Ini. Bentar ya, saya buatkan surat pengantar dulu. Iya. Ini saya buatkan surat pengantar dulu. Nanti silahkan langsung ke kelurahan aja untuk mengurus. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya mau Sudah tutup, Bu? Sudah. Baik, kami akan cek dulu ya, Mbak. Nanti kalau sudah selesai, kami informasikan Bapak. Bagaimana nggak jadi melakukan tanahnya? Iya, jadi Baik, ditandatangani dulu. saya lihat dulu ya. Ya.